Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Taswid dengan NIM 811420457 asal Universitas Negeri Semarang, Prodi Ilmu Hukum, mata kuliah Hukum Internasional. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa Laut Natuna antara Indonesia dengan Cina. Jika dilihat dalam peta topografi, wilayah negara Indonesia secara tidak langsung berbatasan dengan wilayah Laut Natuna Utara di bagian selatan, yang mana Kepulauan Natuna milik Indonesia itulah yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan Kepulauan Natuna juga sebagai kabupaten daerah. Ekspansi Cina ke perairan Natuna mengusik kedaulatan Indonesia. Ekspansi Cina di kawasan Laut Cina Selatan secara agresif dapat merubah posisi Indonesia yang awalnya netral menjadi berlawanan dengan Cina. Hal ini bukan hanya karena klaim Cina atas perairan Natuna, tetapi juga karena insiden-insiden yang mengusik kedaulatan Indonesia di perairan Natuna yang melibatkan kapal penjaga dari Cina. Klaim Cina dan Taiwan yang digambarkan dengan garis putus-putus yang membentuk huruf U, mengiris landas kontinen dan ZII Indonesia. Hal ini otomatis mencakup sumber gas yang berada di bawah Kepulauan Natuna. Perairan Natuna yang menjadi zona ekonomi eksklusif atau ZII Indonesia diklaim oleh Cina sebagai kawasan perikanan tradisionalnya. Ini menyebabkan banyak nelayan-nelayan Cina yang secara bebas menangkap ikan di kawasan tersebut yang kemudian merugikan pihak Indonesia. Cina mulai melakukan tindakan yang mengusik perairan Indonesia, yaitu pada bulan Maret 2016. Kapal penjaga pantai milik Cina menghalangi kapal Indonesia yang menangkap dan sedang menggiring kapal ilegal dari Cina yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna. Penyelesaian sengketa yang dilakukan antara negara Indonesia dan Cina pada tahun 1947 lalu, Cina pada saat itu dikuasai oleh Partai Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek, telah menetapkan batasan di Laut Cina Selatan. Saat itu, Partai Kuomintang menetapkan batasan garis yang bernama 11 Dash Line. Berdasarkan klaim itu, batasan Cina meliputi Kepulauan Pratas, Macclesfield Bank, serta Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan. Klaim ini dipertahankan oleh Cina pada tahun 1949. Namun, pada tahun 1953, pemerintah Cina menyederhanakan peta itu menjadi Nine Dash Line, yang sampai saat ini digunakan di wilayah Laut Cina Selatan. Namun kali ini di zaman sekarang bersinggungan dengan kedaulatan wilayah negara-negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Brunei Darussalam, Taiwan, Vietnam, dan Malaysia yang memperebutkan wilayah Laut Cina Selatan. Klaim dari Cina yang berupa titik-titik atau 9 garis putus-putus atau yang dikenal dengan Nine Dash Line yang membentuk U menyentuh klaim kedaulatan atas negara-negara di ASEAN. Masalah kepentingan ini berbenturan antar negara-negara yang mengklaim sebagian wilayah Laut Cina Selatan dengan semua data dan argumen yang mereka miliki dapat membuat ketidakstabilan regional antar negara-negara yang terlibat. Klaim yang dilakukan Cina yang dinilai secara sepihak yang memasukkan perairan Natuna sebagai wilayah teritorial mereka secara otomatis menarik pemerintahan Indonesia untuk ikut terlibat ke dalam konflik sengketa wilayah Laut Cina Selatan tersebut. Walaupun Indonesia tidak termasuk ke dalam claimant state atas wilayah Laut Cina Selatan. Suatu kawasan yang menjadi perebutan negara-negara di sekitarnya tentu memiliki peran penting bagi negara-negara tersebut. Peran penting yang dimaksud adalah peran dalam menunjang kelancaran ekonomi negara di sekitarnya, yang mana wilayah ini dianggap memiliki keistimewaan, yaitu satu, dilihat dari posisi strategis, kawasan Laut Cina Selatan terletak di posisi yang sangat strategis. Kawasan ini menjadi jalur pelayaran Hong Kong, Jepang, Korea, dan Taiwan. Kawasan ini juga berada di antara 10 negara dan juga berperan sebagai jalur penghubung negara-negara tersebut sehingga sangat tepat untuk dijadikan jalur perdagangan internasional. Berdasarkan data dari pemerintah Amerika Serikat, jalur perdagangan Laut Cina Selatan bernilai lebih dari 5,3 triliun US dollar. Yang kedua, potensi sumber daya yang melimpah kawasan Laut Cina Selatan menyimpan banyak potensi sumber daya alam yang dapat menunjang sektor ekonomi dan energi.
Berdasarkan data Badan Informasi Energi dari Amerika Serikat menyatakan bahwa tersimpan cadangan minyak bumi sebesar 28 miliar barel atau 17,7 miliar ton. Dan ini melebihi jumlah cadangan minyak di Kuwait yang sebanyak 13 miliar ton yang menempati urutan keempat dalam hal cadangan minyak terbesar. Selain itu juga diprediksi bahwa di kawasan Laut Cina Selatan tersimpan gas alam sebesar 900 miliar kaki kubik. Berdasarkan data juga, 60% sampai 70% hidrokarbon di Laut Cina Selatan merupakan gas. Diperkirakan pertumbuhan penggunaan gas di wilayah sekitarnya akan tumbuh sebesar 5% per tahun. Area Laut Cina Selatan adalah area yang strategis dalam berbagai hal. Kelebihan kawasan Laut Cina Selatan inilah yang menjadikan kawasan strategis baik sebagai jalur perdagangan maupun investasi jangka panjang dari segi potensi kekayaan alam yang terdapat di wilayah perairan tersebut. Maka wajar bila negara-negara banyak yang memperebutkannya di kawasan Laut Cina Selatan. Nah, di dalam menyelesaikan suatu sengketa yang dialami oleh beberapa negara tersebut, ada upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk penyelesaian sengketa yang terjadi. Di antaranya adalah satu, dilakukan upaya penyelesaian secara litigasi. Dalam upaya penyelesaian ini dilakukan di dalam pengadilan dengan menghadapkan secara langsung kedua belah pihak yang bersengketa, yang mana masing-masing bisa memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Yang kedua, ada upaya non-litigasi. Upaya secara non-litigasi adalah upaya penyelesaian yang sering disebut juga dengan alternatif penyelesaian sengketa atau penyelesaian di luar pengadilan. Berkaitan dengan sengketa yang melibatkan negara Indonesia dan Cina ini terkait wilayah Laut Natuna Utara, tentunya perlu adanya upaya-upaya yang dapat dilakukan agar kedua belah pihak mengakhiri sengketa yang dipersengketakan itu berdasarkan upaya-upaya penyelesaian yang telah dijelaskan. Sebagai wilayah dan konflik dari Laut Natuna Utara, segala hal bisa membuat persoalan menjadi panas atau tegang tak terkecuali urusan mengenai sebuah penamaan, yang mana pemerintah Indonesia mengubah nama Laut Natuna Utara menjadi Laut Natuna Utara yang berada di sebelah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Perubahan nama ini merupakan kegiatan serangkaian dari perencanaan dan proses tahun 2016 lalu. Dan perubahan nama ini menyangkut pembaharuan regulasi, yakni adanya keputusan Mahkamah Arbitrasi Internasional yang didasari pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS terkait perairan wilayah Laut Natuna Utara, yang mana perubahan tersebut memperbaharui peta wilayah negara Indonesia, dan perubahan nama tersebut merupakan dasar dalam perkembangan hukum internasional yang berlaku. Menanggapi perubahan nama Laut Natuna Utara yang dilakukan oleh Indonesia, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Cina mengungkapkan bahwasannya perubahan nama wilayah Laut Natuna Utara menjadi Laut Natuna adalah hal yang tidak kondusif. Penamaan laut terkadang banyak menimbulkan berbagai masalah. Penamaan mengenai suatu wilayah tidak bisa dianggap sepele, terutama wilayah tersebut yang berada di wilayah perbatasan. Dalam bulan Maret tahun itu, negara Indonesia dan Cina sepakat untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan jalan damai, yaitu dengan cara mediasi. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, perlu melibatkan orang ketiga dalam sengketa antara negara Indonesia dengan Cina. Pihak ketiga yang menjadi mediator ini dapat menunjuk siapapun sesuai kesepakatan dari negara-negara yang bersengketa, yaitu Indonesia dan Cina. Namun yang paling logis dalam menjadi mediator ini yaitu adalah Mahkamah Internasional. Dalam hal ini, Mahkamah Internasional sebagai mediator harus bersikap netral, artinya tidak memihak di antara negara Indonesia maupun negara Cina. Tentu hal inilah cara yang paling memungkinkan untuk dapat menyelesaikan sengketa yang melibatkan negara Indonesia dengan Cina mengenai wilayah Laut Natuna Utara, yang mana kedua negara juga sudah sepakat untuk saling menghormati satu sama lain. Pemerintah Indonesia menganggap masalah sengketa ini sudah selesai dan hanya terjadi kesalahpahaman di antara kedua negara. Nah, itulah penyelesaian sengketa di Laut Natuna antara Indonesia dan Cina. Apabila dalam penjelasan tersebut terdapat kekurangan kata ataupun kekeliruan, mohon dimaafkan. Baiklah, itulah penjelasan singkat mengenai video ini. Cukup sekian. Terima kasih.